Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok FG1 ingin mempresentasikan tentang usulan PKM kami dengan judul meningkatkan pendidikan secara kognitif dan motorik pada anak usia dini melalui aplikasi Children's Learning. Berikut anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada 6 siswi, yaitu saya sendiri, ada Atta Faki, ada Azra Zaki, ada Hussein Abdul Haris, ada Muhammad Gifal, ada Tarik Akbar, dan juga yang terakhir adalah Viva Innova Pinky. Berikut adalah halaman pengesahan dari proposal kami. Berikut adalah daftar isi dari proposal kami yang berisi tentang apa aja sih yang akan kita bahas di proposal ini. Lalu yang pertama itu adalah ada latar belakang. Pendidikan pada usia dini memiliki peran penting dalam membantu anak-anak mengembangkan keterampilan kognitif seperti berpikir logis, mengamati, berpikir kreatif, berbicara, dan juga memecahkan masalah. Namun, di banyak negara dan wilayah, akses terhadap pendidikan berkualitas pada usia dini masih terbatas. Faktor seperti kurangnya fasilitas, sumber daya terbatas, dan kurangnya guru yang terlatih dapat menjadi hambatan bagi pendidikan anak-anak pada masa usia dini. Dengan adanya aplikasi Children's Learning, pendidikan pada usia dini dapat diakses secara lebih luas dan juga fleksibel. Melalui proposal ini, diharapkan dapat diperoleh dukungan dan juga sumber daya untuk mengembangkan aplikasi Children's Learning yang dapat meningkatkan pendidikan secara kognitif dan motorik pada anak usia dini. Dengan demikian, akan terciptanya generasi di masa yang akan datang yang lebih cerdas, kreatif, dan juga berkualitas. Dari beberapa latar belakang yang sudah kita jelaskan, timbullah beberapa rumusan masalah dalam proposal ini. Yang pertama adalah bagaimana tingkat aksesibilitas dan kualitas pendidikan pada usia dini saat ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana peran aplikasi Children's Learning dalam mengembangkan keterampilan kognitif anak usia dini, seperti berpikir logis, berbicara, dan juga memecahkan masalah. Yang ketiga adalah bagaimana teknologi, khususnya aplikasi Children's Learning, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pendidikan pada anak usia dini. Lalu rumusan masalah yang terakhir adalah apa saja kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendidikan kognitif dan motorik pada anak usia dini. Tujuan dibuatnya PKM ini ialah untuk menjadi sarana pendidikan bagi anak usia dini untuk meningkatkan kemampuan motoriknya. Yang kedua, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghilangkan keterbatasan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, menciptakan sarana pendidikan yang dapat mudah dipahami oleh anak usia dini dan juga orang tuanya. Yang keempat itu menciptakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan interaktif agar anak usia dini merasa senang sehingga anak usia dini termotivasi untuk dapat belajar secara terus-menerus. Selanjutnya, luaran yang diharapkan itu ialah berupa yang pertama itu aplikasi mudah digunakan oleh anak-anak, orang tua, dan juga tenaga pendidik. Terus anak usia dini dengan keterlambatan perkembangan motoriknya itu mengalami peningkatan kemampuan motorik. Terus yang ketiga, aplikasi dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk dapat belajar secara terus-menerus agar anak itu dapat belajar mengembangkan kemampuannya. Nah, yang terakhir itu kegunaan dari aplikasi ini adalah anak-anak yang terlambat perkembangan motoriknya itu mendapatkan pendidikan yang membantu motoriknya berkembang. Terus orang tua, pendidik, dan anak-anak dapat terbantu dengan adanya aplikasi yang menyediakan pendidikan. Oke, selanjutnya mengenai gambaran umum masyarakat sasaran. Kondisi masyarakat sasaran pendidikan anak usia dini yang berada di wilayah Indonesia pada umumnya memiliki standar kurikulum 2013 yang bersih seperti membaca, berhitung, menulis, seni, bahasa Inggris, dan juga bersosialisasi. PAUD ini dilaksanakan sebanyak 5 hari per minggu dimulai dari hari Senin sampai Jumat dan dimulai dari waktu pagi jam 9 hingga 11 siang dan juga diselingi dengan waktu istirahat dan juga makan siang. Pada umum juga, PAUD ini memiliki 2 kelas A, 2 kelas B, dan juga 2 kelas playgroup dengan penentuan kelas yang berdasar pada usia anak. Selanjutnya permasalahan masyarakat mengenai kegiatan belajar mengajar di PAUD ini tuh dilaksanakannya secara tatap muka setiap minggu. Lalu kegiatan ini hampir sama di setiap PAUD yang ada di Indonesia, namun sayangnya pada kegiatan PAUD ini terdapat beberapa kekurangan seperti mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, serta pola pengasuhan dan perlindungan anak. Selain itu, banyak PAUD di Indonesia ini yang hanya bergantung pada pembelajaran akademik, sehingga melupakan keterampilan kognitif dan motorik anak-anak. Secara
interaktif, dan menyenangkan. Lalu juga terdapat beberapa faktor utama yang membuat kegiatan pembelajaran pada PAUD ini kurang kondusif. Yang pertama itu, staf pengajar PAUD itu tidak semuanya memahami mengenai pembelajaran online atau berbasis teknologi. Nah, kurangnya pemahaman tersebut ini menjadi kendala awal pada pembelajaran PAUD ini. Yang kedua itu latar belakang ekonomi dari setiap orang tua murid. Karena keterbatasan ekonomi ini menjadi penyebab utama dalam pembelajaran PAUD yang disebabkan oleh kegiatan PAUD ini membutuhkan pembayaran untuk proses kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan fakta Indonesia, terdapat 7,99 juta orang yang tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, banyak anak-anak di usia dini ini yang tidak dapat mengikuti proses kegiatan belajar mengajar pada anak-anak. Lalu yang ketiga itu kurangnya pemahaman dari orang tua murid mengenai waktu dan juga pengajaran. Karena hampir semua orang tua murid ini mempercayakan anak-anak untuk belajar pada PAUD saja. Namun pada saat sudah di rumah, anak-anak tidak dilatih lagi mengenai keterampilan motorik dan juga kognitifnya. Sehingga anak-anak usia dini ini sangat membutuhkan pengajaran dari orang tua masing-masing. Karena mengingat usia anak yang tergolong masih kecil, sehingga jika hanya mengandalkan kegiatan belajar mengajar dari PAUD, anak-anak kan susah melatih memori yang diajarkan. Selain itu, pengajaran yang dibutuhkan anak-anak itu tidak hanya bergantung pada akademik dan non-akademik, namun dibutuhkan pengajaran mengenai cara mengontrol emosi, berbicara, makan, berperilaku, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu fase usia anak yang ada di PAUD ini merupakan fase di mana anak-anak ini sangat suka bermain dan bersosialisasi. Oleh karena itu, perlunya pelatihan atau pengajaran yang menyenangkan yang berhubungan dengan bermain. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk pengajaran tersebut. Umumnya, anak usia dini sangat aktif dan juga memiliki rasa penasaran tinggi yang ketika dihadapkan oleh sesuatu barang. Oleh karena itu, orang tua murid perlunya mengenalkan teknologi pada anak-anak. Salah satu aplikasi yang akan kita ajukan yaitu aplikasi Children's Learning. Nah, aplikasi ini tuh dapat dirancang khusus untuk mengembangkan keterampilan kognitif anak dan juga motorik anak-anak secara interaktif dan juga menyenangkan. Namun perlu digarisbawahi, pengajar untuk anak-anak ini harus didampingkan dengan orang tua dan hanya dapat dilakukan setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali agar anak-anak tidak ketergantungan dengan teknologi dan juga tidak berdampak pada kesehatan anak. Sebagai mahasiswa, kami mengajukan aplikasi Children's Learning yang dirancang khusus untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan motorik anak-anak secara interaktif dan menyenangkan yang dapat menjadi solusi permasalahan pengajaran ini. Metode pelaksanaan. Yang pertama itu ada alur permasalahan. Dalam merumuskan permasalahan yang ada, kami mencoba untuk mendefinisikan perilaku, kebutuhan, dan motivasi untuk memahami permasalahan terkait keterlambatan dalam berpikir pada anak. Dalam penelusuran kami dapat ditemukan 3 klasifikasi audiens. Yang pertama tenaga pengajar, orang tua anak, dan anak. Ketiga sasaran tersebut memiliki permasalahan yang berbeda, tetapi mereka itu saling mempengaruhi. Selanjutnya kami mencoba untuk mendefinisikan permasalahan yang ada. Berdasarkan penelusuran, terdapat 3 permasalahan utama, yaitu kurangnya perhatian orang tua pada anak yang kemudian mempengaruhi cara berpikir pada anak. Kemudian kurangnya metode pembelajaran yang mampu merangsang anak untuk berpikir, dan kurangnya gizi yang memenuhi kebutuhan anak terkait. Dengan begitu, kami mengusulkan sebuah aplikasi yang dapat menjadi solusi permasalahan di atas yang nantinya akan diuji terlebih dahulu. Pada pengujian, aplikasi tersebut akan difokuskan kepada orang tua, tenaga pengajar, dan anak di salah satu sekolah luar biasa yang di dalamnya terdapat anak yang memiliki latar belakang terkait. Setelah itu kami akan melaksanakan analisis dan meminta feedback dari pengguna awal untuk mengembangkan aplikasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua ada observasi lapangan dan perizinan. Pada tahap ini kami akan mencoba untuk mencari sekolah yang di dalamnya terdapat anak yang memiliki latar belakang terkait. Setelah mencari, kami menemukan sekolah dengan kriteria yang telah ditentukan. Sekolah tersebut adalah SLB PGRI Purwodadi. Setelah kami menemukan sekolah sasaran, kami akan melaksanakan perizinan, kemudian kami akan melaksanakan perizinan kepada pihak terkait dengan mengajukan surat perizinan untuk melaksanakan kerjasama. Pembuatan sistem aplikasi. Pada pembuatan aplikasi kami, FG1 akan merancang sebuah aplikasi yang terhubung
ketiga pihak, yaitu guru, murid, dan orang tua, di mana terdapat dua tim dalam FG1, yaitu sebuah front-end developer dan back-end developer. Nah, pembagiannya sebagai berikut. Yang bertugas sebagai front-end adalah saya sendiri, kemudian Tarik Akbar Faji, Tafaki Amirta Dariswan, dan Anabelle Kristi. Kemudian ada back-end developer. Yang bertugas ada Husain Abdul Haris, kemudian ada Muhammad Gipal Mutakin, dan Viva Innova Pinky. Tim front-end developer akan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, HTML, dan CSS, sedangkan tim back-end developer akan menggunakan bahasa pemrograman Python dan PHP. Kami juga merancang agar aplikasi dapat diakses oleh berbagai device sehingga memudahkan akses aplikasi. Nah, fitur yang akan digunakan yang pertama ada game pendidikan, yaitu sebuah game yang berisi materi-materi yang bisa digunakan anak ataupun anak berkebutuhan khusus agar game ramah dengan anak serta interaktif. Kemudian ada kontrol gizi perkembangan anak. Pada aplikasi terdapat sebuah form yang diisi oleh orang tua seperti menu makanan dan data fisik anak seperti tinggi badan dan berat badan. Data kemudian akan dianalisis oleh ahli gizi dan akan muncul saran untuk anak pada dashboard aplikasi. Kemudian ada kelas interaktif oleh guru, yaitu sebuah kelas online yang dibuat untuk anak. Anak tidak hanya diberi materi akademis, tetapi juga non-akademis. Nah, kelas ini akan dilakukan secara live dan interaktif. Kemudian ada kontrol orang tua, yaitu sebuah fitur di mana orang tua dapat memantau anak dan melihat perkembangan anak. Kemudian ada pengujian sistem aplikasi. Nah, kami akan melakukan pengujian di sebuah SLB PGRI Purwodadi. Nah, siswa akan diberi instruksi oleh salah satu anggota kelompok yang memberikan sosialisasi secara langsung. Kemudian kelompok kami akan menganalisa apakah dalam suatu aplikasi yang kami buat terdapat sebuah bug atau fitur yang tidak berfungsi secara maksimal. Kemudian kami analisa dan kami menerima feedback maupun masukan dari orang tua, guru, dan siswa. Kami harap agar pengujian skala kecil ini dapat membantu SLB PGRI Purwodadi dan melakukan evaluasi terhadap aplikasi kami sehingga aplikasi dapat diluncurkan dengan kondisi yang lebih matang. Di sini persiapan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi aplikasi dapat dilakukan dengan langkah berikut, yaitu tentukan tujuan sosialisasi, lalu ada tentukan media komunikasi, lalu ada tentukan jadwal dan lokasi, habis itu ada tentukan tujuan sosialisasi, lalu evaluasi terhadap sosialisasi tersebut, yaitu ada beberapa, itu ada evaluasi partisipasi, evaluasi pemahaman, habis itu ada evaluasi metode komunikasi, lalu ada evaluasi biaya dan manfaat. Perkenalkan, nama saya Tafaki Amirta Dariswan dari Program Studi Teknik Elektro 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Berikut adalah anggaran biaya yang akan kami gunakan, yang itu ada 3 jenis pengeluaran, yaitu pembuatan dan maintenance aplikasi sebanyak 3 juta, lalu pemakaian internet yaitu sekitar 1 juta, kemudian untuk booklet sebanyak 200.000. Jumlah dari biaya yang kami gunakan adalah 4.200.000. Kemudian berikut adalah jadwal kegiatan kami. Kami melakukan kegiatan ini selama 4 bulan, yaitu bulan Agustus, bulan Juni, Juli, Agustus, September. Terus dibagi jadi beberapa jenis kegiatan seperti survei dan perizinan, studi literatur, pembuatan sistem aplikasi, pengujian sistem aplikasi, persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, uji coba aplikasi kepada masyarakat, analisis umpan balik, dan pembuatan aplikasi mutakhir. Kami juga sudah membagi PJ-PJ dari setiap jenis kegiatan. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kami, kelompok FG1 MPKT 06. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.